Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga GBD LSD Magelang. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan pembacaan kita ada di dalam kitab Imamat pasal yang ke-20. Saya akan membacakan Imamat pasal 20 ayat 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus. Dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema, dipisahkan menjadi milik Tuhan. Kalau kita mengobservasi di dalam kitab Imamat ini, ditulis oleh Musa dan ditujukan kepada bangsa Israel. Kitab Imamat berisi perintah-perintah Allah mengenai tata cara ibadah, perintah-perintah Allah mengenai kekudusan, dan perintah-perintah Allah bagi umat Tuhan. Bagaimana supaya kehidupan umat Tuhan, bangsa Israel itu benar. Secara khusus di dalam Imamat pasal yang ke-20 ayat 26, berisi perintah dari Tuhan agar umatnya, yaitu bangsa Israel, hidup kudus dan terpisah dari bangsa-bangsa lain. Sebab Tuhan sendiri adalah kudus dan Tuhan ingin umatnya, bangsa Israel, menjadi miliknya. Interpretasi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita ingin menyatu dengan orang lain. Kita ingin mengikuti tren yang sedang ada saat ini. Kita ingin mengikuti gaya hidup mereka. Bahkan kita ingin mengikuti kebiasaan mereka yang sedang ngetren di hari-hari ini. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk berbeda dengan cara-cara dunia. Allah berkata, aku telah memisahkan kamu dengan tujuan supaya kamu menjadi milikku. Artinya bahwa hidup kita tidak boleh sama seperti cara hidup orang-orang dunia. Kita punya identitas yang jelas bahwa kita adalah milik Tuhan, bukan milik dunia ini. Dari Imamat pasal 20 ayat yang ke-26, kita belajar yang pertama, Allah itu kudus. Imamat 20 ayat 26 dimulai dengan kalimat, kamu harus kudus bagiku, sebab aku Tuhan kudus. Kekudusan merupakan sifat Allah yang paling utama. Kudus berarti suci, murni, terpisah dari dosa. Karena itu, ketika kita menjadi umat Tuhan, kita pun harus mencerminkan kekudusannya. Kalau seorang anak mirip ayahnya secara fisik, maka kita sebagai anak-anak Allah pun, kita juga harus mirip Bapa kita yang ada di surga, di dalam sifat kekudusan. Sebagai anak-anak Allah kita harus hidup di dalam kekudusan, sama seperti Bapa kita di surga. Yang kedua, dari Imamat pasal 20 ayat 26, kita belajar bahwa sebagai umat-umat Tuhan, kita dipisahkan bukan untuk disia-siakan. Imamat 20 ayat 26 bagian B,
Dikatakan di sana, aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Bangsa Israel dipisahkan supaya mereka tidak ikut budaya kafir, supaya mereka tidak ikut-ikutan menyembah kepada dewa Molok, supaya mereka tidak ikut-ikutan menyembah kepada Baal, supaya mereka tidak ikut-ikutan mempraktekkan sihir, supaya mereka tidak ikut-ikutan hidup dalam perzinahan, baik secara jasmani maupun secara rohani. Bangsa Israel, umat Tuhan harus hidup berbeda, bukan ikut-ikutan cara dunia. Demikian juga kita sebagai umat-umat Tuhan di hari-hari ini. Kita dipisahkan bukan berarti kita sombong, karena kita memisahkan diri dari dunia. Kita dipisahkan bukan berarti kita menjauhi orang, tetapi berarti kita tidak boleh kompromi dengan dosa. Kita dipisahkan berarti kita tidak boleh kompromi dengan dunia, cara-cara hidup yang dalam dosa tersebut. Dunia bisa mentertawakan kita anak-anak Tuhan, mentertawakan standar hidup kekristenan kita, mentertawakan cara hidup kita. Tetapi justru disitulah kekuatan kesaksian kita. Sebagai anak-anak Tuhan, mungkin kita tidak merokok seperti orang-orang dunia. Kita tidak minum minuman keras seperti orang-orang dunia. Kita tidak hidup dalam pergaulan bebas seperti orang-orang dunia. Orang-orang dunia mentertawakan cara hidup kita. Tetapi justru disitulah kekuatan kesaksian kita sebagai umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan. Yang selanjutnya, melalui Imamat 20 ayat 26, ditutup dengan kalimat, supaya kamu menjadi milikku. Kita belajar, identitas kita adalah milik Tuhan. Ini sebuah kalimat yang penuh kasih. Kita bukan dipisahkan untuk ditinggalkan, namun kita dipisahkan untuk dimiliki oleh Tuhan. Seperti seorang gembala yang menandai domba-dombanya, memberi tanda kepada domba-domba kepunyaannya. Allah pun memberikan tanda kepada kita, miliknya. Allah memberikan tanda kepada kita umat-umatnya, yaitu dengan darah Kristus. Kita bukan milik iblis, kita bukan milik dunia, tetapi kita adalah milik Allah sendiri. Aplikasi bagi kita sebagai umat-umat Tuhan, yang pertama mari kita periksa gaya hidup kita. Apakah hidup kita sudah berbeda dari cara hidup orang-orang dunia, atau masih sama saja, tidak ada bedanya? Tuhan mau kita berbeda, kita dipisahkan dari dunia, cara hidup dunia. Yang kedua, sebagai umat-umat Tuhan, kita harus menolak untuk kompromi dengan dunia. Jangan ikut-ikutan kebiasaan dunia yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita harus berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Jaga kekudusan hidup kita. Jangan kompromi dengan cara-cara hidup dunia yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, sebagai umat-umat Tuhan, kita harus mengingat identitas kita. Kita itu dipisahkan dari dunia, bukan untuk kesepian, tetapi untuk menjadi milik Allah yang penuh kasih. Kita harus bangga, bersyukur karena kita menjadi milik Allah. Dan yang keempat, sebagai umat-umat Tuhan, kita harus menjadi saksi. Hidup kudus kita akan menjadi terang bagi dunia yang gelap melalui cara hidup kita yang kudus, cara hidup kita yang tidak kompromi dengan dosa, cara hidup kita yang benar, cara hidup kita yang jujur,
maka kita menjadi saksi bagi dunia. Kita menjadi terang bagi dunia ini. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, dalam Imamat pasal 20 ayat 26 meneguhkan identitas kita. Kita dipanggil untuk kudus, dipisahkan dari dunia, dan menjadi milik Allah. Mari kita menghargai pemisahan ini. Jangan merasa rugi, sebab dipisahkan dari dunia berarti kita dekat dengan Allah. Ingatlah, dunia mungkin menolak kita, tetapi Allah menerima kita sebagai miliknya yang berharga. Jadi kita patut bersyukur, kita menjadi milik Tuhan. Tuhan menerima kita, dan kita harus berbeda dengan cara hidup dunia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, atau ingin menyampaikan kesaksian, mungkin kesembuhan ilahi, pertolongan Tuhan dalam masalah keluarga, pertolongan Tuhan di dalam masalah pekerjaan, dan lain sebagainya, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah yang sangat mengasihi kami, Allah yang sudah menebus kami, Allah yang sudah menguduskan kami, Allah yang sudah menyelamatkan kami. Engkau mau kami sebagai umat-umat-Mu terus hidup di dalam kekudusan. Engkau mau kami sebagai umat-umat-Mu memiliki cara hidup yang berbeda dengan cara hidup dunia yang penuh dengan dosa ini. Kiranya Roh Kudus memenuhi kami, memimpin kami, memampukan kami untuk kami terus hidup di dalam kekudusan, hidup benar sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga hidup kami boleh menjadi kesaksian, boleh menjadi berkat, menjadi terang, nama-Mu dipuji dan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Memberkati seluruh keluarga GBD Il Sadai Magelang dimanapun mereka berada. Sesungguhnya keselamatan daripadamu dekat pada kami, keluarga GBD Il Sadai Magelang, yang takut akan Engkau, sehingga kemuliaan diam di negeri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.